Mari, mari silakan Bu, silakan duduk. Iya Bu. Tadi ya Bu, saya tutup dulu pintunya. Iya Bu. Gimana nih Bu? Ada yang bisa dibantu Bu? Iya Bu. Saya mau yang kemarin nanya-nanya implan itu Bu. Saya mau pasang implan. Oh, masang implan. Sebelumnya saya perkenalkan diri Bu ya. Nama saya Ibu Dan Harni. Saya hari ini bertugas di Poli KB ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Baiklah Bu. Ibu sudah tahu KB implan? Kemarin sudah sedikit cerita aja sih Bu sih. Oh iya, jadi sudah mantap ya mau pakai KB Iya. implan. Iya. Cuman rasanya pengen meyakinkan aja sih Bu Iya. sih. Ini KB implan ini atau yang disebut AKBK ala Susuk ya Bu ya? susuk nggih. Kalau kita orang awam namanya susuk. Nah, ini kalau kita medis ya AKBK, jadi alat kontrasepsi bawah kulit ya Bu ya. Jadi AKBK ini pengertiannya adalah metode kontrasepsi berupa susuk atau batang AKBK ya Bu ya, yang dipasang di lengan kiri ya Bu ya. Iya. Tapi ya dia lebih ke dalam ya Bu ya. Iya. Jadi dari segi kosmetik lagi estetika itu memang bagus ya Bu ya. Jadi kita Iya. tidak kelihatan itu ada alat di dalam Susuknya ya. tertutup. Ya. Kemudian obatnya ini susuknya ini berisi obat ya, ada hormonnya ya Bu ya. Nah, digunakan kalau yang 2 batang ya Bu ya, itu sampai 3 tahun. Oh, Jadi gitu. setelah pemasangan kita 3 tahun ke depan kita terlindungi dari kehamilan ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi cara kerja dari alat implan ini Bu ya, AKBK ini yaitu mengentalkan lendir mulut rahim ya Bu ya, sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Jadi yang nomor keduanya yaitu menghambat transportasi gamet ya oleh tuba ya Bu ya. Jadi menghambat sel telur ke saluran tuba ya Bu ya, sehingga tidak bisa dibuahi ya Bu ya. Ya. Kemudian menjadikan selaput lendir rahim, dinding rahimnya itu menjadi tipis, jadi tidak siap untuk untuk ditempatin oleh calon janin ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Kemudian indikasi dari implan ini adalah yaitu Bu ya, indikasinya untuk wanita usia subur ya Bu ya. Jadi wanita usia subur, kalau sudah nggak subur ya nggak perlu KB ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi ibu menyusui boleh ya Bu ya. Ya. Nah, ibu menyusui juga boleh. Jadi tidak mengganggu ASI ya Bu ya. Oh, iya, Tidak Bu. mengganggu ASI. Jadi boleh untuk ibu menyusui. Kemudian untuk beberapa ibu yang sering lupa minum pil, kan ada tuh yang kadang suka lupa. Nah, bagusnya tuh pakai implan ya, karena jangkanya panjang, kita tidak harus mengingatkan setiap hari minum obat atau minum pil ya Bu ya. supaya aman ya, jadi ikut implan. Jadi ibu-ibu yang tidak cocok pakai estrogen Bu ya, nah ini cocoknya pakai implan ya, karena mengandung progesteron. Nah, kemudian jadi ibu ini sudah cocok ya Bu ya, karena beberapa ini kriteria kriteria yang saya sebutkan tadi kan. Ibu usia produktif ya, kemudian ibu tidak menyusui ya tadi, artinya 7 tahun ya, tapi aman ya Bu ya. Nah, terus ibu maunya jangka panjang ya, 3 tahun ya, berarti masih aman ya Bu ya, karena nggak ada penyakit juga ya Bu ya. Nah, terus tadi kontraindikasinya Bu ya. Jadi kontraindikasi dari implan ini Bu, kalau kontraindikasinya misalnya ibu ada penyakit ya, ada penyakit kayak hipertensi, kencing manis, ada penyakit hati. Nah, itu salah satunya itu nggak boleh juga ya Bu ya, ikut KB hormon ini. Jadi Bu, kontraindikasi dari pemakaian implan yaitu salah satunya ibu hamil ya. Ya pastilah, kalau ibu hamil kan nggak mungkin ya kita pasang. Makanya sebelum pasang nanti kita periksa dulu, pastikan kalau tidak hamil ya bisa juga kita tes dengan PP test ya Bu ya. Terus ibu-ibu dengan penyakit
dengan penyakit dalam ya Bu ya, misalnya seperti kencing manis, ada penyakit hipertensi ya Bu ya, ada penyakit liver, nah itu nggak boleh ya Bu ya, itu termasuk kontraindikasinya ya Bu ya, jadi nggak boleh. Kemudian perdarahan pervaginam, jadi Ibu tuh misalnya nggak haid tapi perdarahan terus, curiga ada tumor, ada kanker ya Bu ya, nah itu juga nggak boleh ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya ada tumor atau kanker payudara juga nggak boleh ya Bu ya, diantaranya itu juga nggak boleh ya, pokoknya dari riwayat kanker ya udah nggak boleh, itu termasuk kontraindikasi ya Bu ya. Tapi kalau Ibu nggak ada kan? Nggak ada. Nah, berarti aman ya Bu ya. Iya Bu. Aman. Nah, keuntungan dari pemakaian implan ini Bu ya, jadi efektivitasnya tinggi ya Bu ya. Kemudian berjangka waktu panjang ya, tadi kan jangka panjang ya Bu ya. Bolak-balik ya Bu. Iya, Ibu nggak perlu bolak-balik lagi datang KB 3 bulan datang KB lagi. Nah, ini 3 tahun Bu, agak lama ya, panjang. Kemudian dia tidak mengandung estrogen ya Bu ya. Jadi progesteron aja ya. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI ya, karena nggak mengandung estrogen jadi tidak mengganggu produksi ASI ya Bu ya. Kemudian menurunkan kejadian anemia. Nah ini kan Bu kalau misalnya kawinnya pakai IUD biasanya kan haidnya deres banyak gitu kan Bu. Jadi kita wanita ini biasanya risiko terjadi anemia Bu ya, karena banyak darah yang dikeluarkan setiap bulannya. Nah kalau pakai implan ini tidak ada perdarahan banyak Bu ya, paling haidnya biasa, normal seperti biasa ya Bu ya. Nah kemudian tapi dengan pemakaian implan ini juga ada keterbatasannya ya Bu ya, ada kelemahannya juga ya, karena ibu harus bergantung kepada medis ya Bu ya, karena kan memasangnya harus maksudnya tenaga medis yang sudah benar-benar dilatih ya Bu ya, sudah mempunyai sertifikat pemasangan ya. Jadi itu salah satunya Bu ya, keterbatasannya. Nah terus kalau KB ini juga KB implan ini tidak tidak mencegah infeksi menular seksual ya Bu ya, dia tidak jadi tidak bisa digunakan untuk mencegah penyakit infeksi menular seksual ya Bu ya. Kemudian biasanya kalau baru-baru pasang itu ada gangguan haid juga Bu ya di awal-awal itu. Nanti kalau sudah biasanya 3-6 bulan baru teratur ya Bu ya, baru biasanya teratur haidnya seperti biasa. Terus cuman gini Bu, kalau implan ini kan hormon, jadi biasanya kita tuh untuk kembali subur perlu waktu ya, dia akan subur kembali, cuman kan perlu waktu ya Bu ya, penyesuaian lagi ya, karena pengaruh dari hormonal tadi ya Bu ya. Jadi agak lambat ya kesuburannya setelah dilepas. Nah kemudian efektivitas dari implan ini Bu, salah satunya yaitu efektivitasnya sangat tinggi ya Bu ya. Jadi kegagalannya cuma 0,3% ya Bu ya. Jadi keberhasilannya itu sekitar 99,7 ya Bu ya. Nah jadi di antara 100 wanita yang menggunakan implan ya biasanya tuh paling 3 aja ya, 3 aja, 0,3 ya 3 orang gitu ya, jadi tinggi sekali ya Bu ya efektivitasnya. Nah terus bagaimana Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya. Nah ini ada lagi Bu efek sampingnya ya Bu ya. Bu, jadi efek sampingnya tadi itu Bu ya, salah satunya ada gangguan haid tadi kalau di awal-awal ya Bu ya, ada gangguan haid. Kemudian adanya perubahan berat badan, biasanya ada peningkatan berat badan, ada kenaikan berat badan ya Bu ya. Kemudian adanya perubahan libido. Nah itu ada perubahan libido. Terus biasanya kalau biasanya ada juga sih yang jerawatan ya, kalau memang punya riwayat jerawatnya banyak, bakat jerawat, biasanya ada jerawat juga ya Bu ya. Jadi Bu, nanti setelah ini waktu pasangnya Bu ya, jadi Ibu tadi kan sudah haid ya hari kelima, nah itu sudah waktunya bisa dipasang pas ya Bu ya, pas ya. Jadi pada siklus
menstruasi, pada saat menstruasi bisa dipasang ya Bu ya. Kemudian atau hari ke-7 setelah haid juga bisa ya Bu ya, masih aman itu. Nah Ibu nanti kita pasangnya di lengan tadi ya, saya lengan kiri ya, lengan kiri sebelah dalam ya. Kiri ya Bu ya. Jadi nanti sebelum kita pasang, Ibu cuci dulu lengannya menggunakan sabun, air mengalir, bersihkan, kemudian kita keringkan, nanti kita pasang ya. Oke Bu. Nah jadi nanti setelah dipasang, Ibu kontrol ya, Oh gitu. 1 minggu setelah dipasang ya, Ya. kontrol untuk bagaimana apa ada Bekasnya infeksi atau enggak ya, kontrol Ya. perbannya dan Oke ininya Bu. ya. Ya. Jadi siap ya ini ya, Ibu kita pasang ya Bu ya. Jadi Ya. kita pasang sekarang ya. Siap Nah, Bu. baiklah Ibu persiapkan dulu, saya Ya. siapkan alat-alatnya. Ya. Saya siap-siap ya Bu. Ya, setelah itu kami melakukan pendokumentasian dan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk pemasangan implan. Terima kasih.